Pernah gak sih, ngerasa hari-hari sekolah itu bikin stres? Setiap pagi harus berangkat dengan beban tugas rumah yang seolah gak ada habisnya. Rasa-rasanya, kapan bisa menikmati hidup kalau PR terus-terusan membebani kita? Itu baru satu sisi. Belum lagi kita sibuk memikirkan nilai dan ekspektasi yang harus kita penuhi. Siapa bilang menimba ilmu harus selalu lewat jalur yang berliku? Ketika kita mulai bertanya-tanya, apakah ada cara lain untuk belajar yang lebih menyenangkan? Disitulah pembahasan kita dimulai. Mari kita selami lebih dalam. Apakah memang mungkin sekolah tanpa PR tetap efektif? Atau justru itu hanya ilusi untuk melupakan kenyataan pahit bahwa belajar memerlukan pengorbanan? Yuk, kita gali lebih dalam di chapter pertama ini. Chapter 1, Mengapa Sekolah Terkesan Menyiksa? Apakah kalian pernah merasakan bahwa sekolah itu lebih seperti tempat untuk menyiksa diri dibandingkan tempat belajar? Bayangkan, seorang siswa datang ke sekolah dengan harapan untuk menemukan hal-hal baru, tetapi malah disambut dengan tumpukan PR yang menunggu. Mulai dari karya tulis yang bikin kepala pusing, sampai tugas matematika yang bikin dari kaku. Di mana kesenangannya? Kita diajarkan untuk berkompetisi, tetapi lupa akan esensi dari pembelajaran itu sendiri. Tanya salah satu teman kalian, apa sih hal yang mereka ingat dari pengalaman sekolah? Sebagian besar jawabannya mungkin lebih fokus pada PR ketimbang pelajaran itu sendiri. Sekolah seharusnya jadi tempat yang memfasilitasi kita untuk menjelajahi ide-ide, bukan hanya menekankan pada beban tugas. Ketika anak-anak dipaksa untuk selalu pulang dengan beban tugas, malah seringkali mereka jadi terjebak dalam rutinitas yang monoton. Pendidikan bukan cuma soal wacana dan teori, melainkan bagaimana kita menerapkan pengetahuan dengan cara yang jauh lebih relevan. Setiap kali kita mendapat PR, keinginan untuk belajar bisa saja memudar. Faktanya, banyak siswa yang lebih mengenal nama-nama panjang dari tugas ketimbang konsep dasar yang seharusnya mereka pahami. Apakah kita benar-benar ingin ini terus terjadi? Chapter 2, Mitos seputar tugas rumah. Banyak yang bilang bahwa tugas rumah itu penting untuk melatih disiplin. Tapi bukankah itu juga mitos yang perlu kita bongkar? Kenapa kita merasa harus terjebak dengan angka yang menentukan nilai kita? Hanya karena selembar kertas tugas? Mari kita lihat lebih dalam. Apakah tugas itu benar-benar meningkatkan pengetahuan kita? Seringkali, kita menemukan bahwa tugas yang diberikan hanya untuk memenuhi kewajiban, bukan memfasilitasi pemahaman. Ketika siswa menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tugas ketimbang memahami konsep yang diajarkan, disitulah letak permasalahannya. Setelah berjam-jam mengerjakan tugas, apakah yang mereka dapatkan adalah pemahaman yang lebih baik atau sekedar kesedihan yang mendalam? Dan, mengapa kita tetap terikat pada sistem yang seperti ini? Teringat saat kita meniru menuliskan jawaban dari buku, tanpa benar-benar paham inti dari pelajarnya. Relevan atau tidak? Bukankah sudah saatnya kita mengganti paradigma ini dan melihat pendidikan dengan cara yang lebih cerdas? Chapter 3, Alternatif Pembelajaran Menyenangkan. Kalau kita bicara tentang pendidikan yang menarik, ada banyak alternatif yang bisa dipertimbangkan. Misalnya, pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa dihadapkan pada masalah nyata dan diajak mencari solusi secara kreatif. Dengan cara ini, fokusnya bukan pada seberapa banyak tugas yang harus dikerjakan, tapi pada kemampuan mereka untuk berpikir kritis dan kolaboratif. Atau bisa juga dengan sesi diskusi yang melibatkan semua orang, sehingga setiap suara didengar. Pendekatan ini bukan hanya membuat siswa lebih bersemangat, tapi juga membangun rasa tanggung jawab terhadap pembelajaran masing-masing. Mari kita bayangkan seorang mahasiswa yang lebih memahami konsep ekonomi justru dari proyek kecil ketimbang menghabiskan waktu berminggu-minggu mengerjakan soal-soal. Ketika siswa tahu mereka terlibat aktif, mereka merasa memiliki, bukan terpaksa. Jadi, sudah saatnya kita lihat pembelajaran bukan dari beban,
melainkan dari kesempatan yang bisa dijelajahi dan dinikmati. Chapter 4, Disiplin versus Kebebasan Belajar. Perdebatan antara disiplin dan kebebasan dalam pendidikan sudah ada sejak lama. Apa iya? Kita harus memilih antara dua hal ini? Di satu sisi, ada yang berpendapat bahwa pembelajaran yang terstruktur itu penting untuk menyiapkan siswa menghadapi dunia luar. Di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa kebebasan dalam belajar adalah kunci untuk menggali potensi kreatif siswa. Pertanyaannya, apakah kita bisa menemukan titik tengah? Mengapa tidak mengkombinasikan disiplin dengan kebebasan, di mana siswa tetap mendapat bimbingan tetapi diberikan ruang untuk mengeksplorasi cara belajar mereka sendiri? Bayangkan seorang dokter muda yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi praktik di lapangan. Karena ketika siswa diberi kepercayaan, justru disitulah bakat dan minat mereka bisa tumbuh, membentuk generasi yang lebih inovatif. Dan tentu saja, siapa yang ingin terjebak dalam rutinitas tanpa henti bukan? Chapter 5, Membangun Kebiasaan Belajar yang Positif. Satu hal yang tak kalah penting adalah bagaimana kita membangun kebiasaan belajar yang positif. Ini lebih dari sekedar mengerjakan tugas, tapi bagaimana kita menanamkan rasa ingin tahu dan kebiasaan mencari informasi. Mengapa tidak mengajarkan siswa untuk aktif mencari tahu, daripada hanya mengandalkan apa yang diberikan oleh guru? Dengan pendekatan ini, mereka jadi lebih proaktif dalam proses belajarnya. Dan tahukah kalian? Kebiasaan positif ini akan terus terbawa hingga mereka dewasa, menjadi individu yang siap menghadapi tantangan. Bayangkan seorang pekerja yang sejak dini dibiasakan untuk aktif mencari solusi, bukannya menunggu perintah. Namun, semua ini butuh dukungan dari semua pihak, baik ke sekolah, orang tua, maupun lingkungan. Jika kita ingin mencetak generasi yang cerdas dan mandiri, mari kita tingkatkan kebiasaan positif ini dengan membebaskan mereka dari belenggu tugas yang membosankan. Jangan sungkan untuk like dan subscribe Memoria untuk konten menarik lainnya. Karena setiap hal punya asal.